Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 akan membahas sebuah contoh sederhana tentang bagaimana cara menggunakan XML RPC untuk menyimpan dan mengambil data melalui jaringan. Kita akan membahas setiap bagian dari kode Python yang digunakan untuk terhubung ke server XML RPC, menyimpan data dan mengambil data. Langkah pertama dalam kode ini adalah kita harus menghubungkan klien ke server yang menggunakan protokol XML RPC. Ini dilakukan melalui perintah berikut. Pada baris ini, kita membuat sebuah proxy server. .server proxy adalah objek yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi Python ke server XML RPC. Server ini sedang berjalan di localhost pada port 8000. Yang berarti server ini berjalan di komputer lokal. Berikutnya, kita punya sebuah fungsi bernama input store data. Ini adalah fungsi yang meminta input dari pengguna sebuah key dan sebuah value yang ingin disimpan. Setelah itu, data tersebut dikirim ke server melalui metode store data di server XML RPC. Di sini kita menggunakan fungsi input untuk meminta pengguna memasukkan kunci dan nilai. Setelah itu, kita menggunakan server store data key value untuk memanggil metode yang ada di server XML RPC dan menyimpan data. Terakhir, kita mencetak respon dari server untuk mengonfirmasi apakah penyimpanan data berhasil atau tidak. Fungsi berikutnya adalah input retrieve data yang bertujuan untuk mengambil data yang sudah disimpan berdasarkan kunci yang diberikan. Fungsi ini meminta pengguna memasukkan kunci yang ingin diambil, kemudian kita memanggil metode retrieve data di server untuk mengambil nilai yang sesuai dengan kunci tersebut. Setelah berhasil mengambil data, kita menampilkannya di layar. Untuk membuat interaksi lebih mudah, kita menggunakan sebuah menu sederhana yang menawarkan 3 opsi, yaitu menyimpan data, mengambil data, dan keluar dari program. Pada menu ini, jika pengguna memilih opsi 1, maka fungsi input store data akan dijalankan untuk menyimpan data. Jika pengguna memilih opsi 2, fungsi input retrieve data akan dijalankan untuk mengambil data, dan jika pengguna memilih opsi 3, program akan keluar. Terakhir, kita punya bagian lain dari program yang akan memulai menu ketika kode dijalankan. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa menu akan muncul hanya ketika skrip ini dijalankan langsung, bukan ketika diimpor sebagai modul di program lain. Setelah program dijalankan, pengguna akan melihat tampilan menu pilihan seperti berikut. Pada titik ini, pengguna akan diminta untuk memilih salah satu opsi. Pertama, menyimpan data atau store data. Yang kedua, mengambil data atau retrieve data. Dan yang terakhir, keluar dari program atau exit. Selanjutnya, jika pengguna memilih opsi 1 untuk menyimpan data, program akan meminta untuk memasukkan key dan value. Berikut adalah contoh input dan outputnya. Pengguna memilih 1 untuk menyimpan data, lalu program meminta pengguna memasukkan key, misalnya kelompok 2, dan meminta value yang sesuai, misalnya sistem terdistribusi. Setelah itu, data akan dikirim ke server XML RPC, dan jika berhasil, pesan data storage successful akan muncul di layar. Setelah proses penyimpanan data, proses selanjutnya yaitu proses mengambil data. Jika pengguna memilih opsi 2 untuk mengambil data, program akan meminta key dari data yang ingin diambil. Berikut contoh input dan outputnya. Pengguna memilih 2 untuk mengambil data. Lalu program meminta pengguna memasukkan key, misalnya kelompok 2. Jika data dengan key tersebut ada di server, value-nya akan dikembalikan dan ditampilkan. Saat memilih opsi keluar, maka program akan keluar dengan menampilkan pesan berikut. Program akan berhenti berjalan. Kesimpulan dari penjelasan kami semua yaitu
Dari program sederhana ini, program ini mengajarkan kita bagaimana menggunakan XML RVC untuk berkomunikasi antar klien dan server, serta bagaimana kita bisa menggunakan RPC untuk menyimpan dan mengambil data dengan mudah. XML RPC sendiri adalah salah satu cara yang cukup mudah untuk membangun komunikasi antar aplikasi tanpa memikirkan detail implementasi protokol yang rumit. Jika kalian ingin mencoba kode ini, pastikan kalian sudah menjalankan server XML RPC di localhost pada port 8000 atau sesuaikan dengan konfigurasi server yang kalian gunakan. Sekian dari kelompok kami, semoga penjelasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.